Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Ngampong Nele, Suara Demokrasi dari Nagekeo. Membersamai saya Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, di sini kita akan berbincang seputar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, serta cerita di balik layar penyelenggaraan demokrasinya. Saya Amadea yang akan menemani teman pemilih selama beberapa menit ke depan. Nah, teman pemilih, di sini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, Bapak Fransiskus Huberwasa. Selamat datang, Bapak. Selamat, Mbak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak Dea. Kalau Mbak Dea sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bapak. Semoga kita berdua selalu sehat ya, Bapak. Amin. Nah, Bapak, di sini kita akan berbincang seputar perjalanan KPU Kabupaten Nagekeo dalam menyelenggarakan pilkada serentak beberapa waktu yang lalu, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil dan harapan ke depan untuk demokrasi di Nagekeo. Langsung saja ya, Bapak. Beberapa waktu yang lalu kan kita menyelenggarakan pilkada serentak, Bapak. Ya. Kalau boleh kilas balik sedikit, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana Bapak melihat sebagai penyelenggara dan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo terkait proses penyelenggaraan pilkada tersebut, Bapak? Teman pemilih, masyarakat Kabupaten Nagekeo di mana saja berada. Pertama saya perlu menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk semua dukungan dari seluruh pihak, termaksud teman pemilih masyarakat Nagekeo yang telah berpartisipasi aktif mengambil bagian dalam seluruh rangkaian hajatan tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang lalu. Sebagai penyelenggara, Mbak Dea, KPU Nagekeo merasa istimewa dengan hajatan pelaksanaan Pesta Demokrasi yang lalu di tahun 2024, yang mana dalam 1 tahun itu kita ketahui bersama ada pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Ini suatu yang istimewa karena dalam satu kesatuan waktu di tahun yang sama, hanya bulannya berbeda. Kita setelah melaksanakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Untuk pemilihan kepala daerah dalam satu kesatuan waktu di tanggal 27 November yang lalu itu dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota, termaksud salah satunya di Kabupaten Nagekeo. Pilkada kali yang lalu puji syukur boleh berjalan dalam satu situasi yang aman, kondusif, dan dalam catatan baik itu sengketa maupun perselisihan hasil di MK, kita di Nagekeo tidak ada. Menarik kalau kali ini dengan tema mereview melihat perjalanan KPU Nagekeo dalam pelaksanaan pilkada yang lalu. Kita ketahui bersama dalam siklus pemilu ataupun pemilihan ada yang namanya post election record. Suatu siklus di mana setelah pasca pelaksanaan tahapan itu ada yang namanya evaluasi. Konteks kita lihat atau mereview terhadap tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ada tahapan persiapan dan juga tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan, saya boleh mereview dalam penyusunan program dan anggaran untuk Nagekeo itu
eee, menjadi salah satu satker yang terlambat dalam proses penandatanganan NPHD. Ya, yang semula itu kita rencanakan di bulan November tahun 2023, eee, tapi baru bisa terlaksanakan itu di tanggal 12 Februari tahun 2024. Itu sesaat sebelum kita melakukan pendistribusian logistik pemilu. Artinya, eee, dalam tahapan pilkada itu masih beririsan juga dengan tahapan pemilu. Namun bagi penyelenggara, ya harus bisa memastikan tidak ada satu tahapan, baik tahapan pemilu maupun pilkada itu yang tidak dilaksanakan. Sehingga dalam kaitannya dengan itu, ya tahapan pemilu jalan, tahapan pilkada pun jalan. Itu dalam tahapan persiapan. Ada juga dalam konteks seperti kita waktu perekrutan badan ad-hoc, ya terhadap pemenuhan jumlah kebutuhan untuk tenaga ad-hoc untuk pilkada. Ya ada beberapa desa kelurahan, bahkan ada beberapa TPS yang proses perekrutan itu harus dilakukan perpanjangan waktu. Ini sebagai akibat animo masyarakat untuk menjadi penyelenggara itu ya tidak semua tempat di desa atau di lokasi TPS itu ada sedikit penurunan terhadap animonya ya. Ya ini mungkin juga faktor baru selesaikan pemilu, lalu kemudian kita rekrut untuk pilkada. Tetapi ini kemudian tidak menyuruti semangat penyelenggara untuk tetap bagaimana mengupayakan dengan pola berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, bahkan sampai tingkat desa kelurahan, demi untuk terpenuhinya kebutuhan akan jumlah penyelenggara ad-hoc. Selain itu di tahapan pelaksanaan ya, mulai dari hari pemungutan dan penghitungan, ada muncul bagaimana partisipasi pemilih ya. Jadi konteks partisipasi pemilih ini ya bagi penyelenggara ujungnya tidak hanya melihat soal angka persentase, tapi sesungguhnya ini menjadi satu kesatuan bagaimana respon masyarakat tentang pemilu, tentang pilkada. Ketika ada informasi-informasi tentang pilkada, dan di situ ya masyarakat sudah mulai cari tahu, oh bagaimana tahapannya, oh siapa-siapa figurnya. Itu bagian dari partisipasi. Namun ketika kita mengukur tingkat partisipasi pemilih, ya itu artinya bagaimana pemilih yang pada hari hanya datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ya kita ketahui bersama tingkat partisipasi pemilih untuk pilkada kali lalu itu untuk Nagekeo di angka 69,14%. Ya secara nasional kita di bawah standar. Namun tidak jauh di bawah sekali. Ini yang kemudian dalam catatan yang dia berikan melalui sebuah riset dari KPU Provinsi NTT dengan tim riset dari Undanang. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Saya boleh ambil satu ya dari hasil riset itu soal teknis dan juga administrasinya, kaitannya dengan pemilih yang berada di luar daerah
ataupun dengan penggabungan jumlah TPS dari pemilu ke pilkada yang kita ketahui bersama mengalami pengurangan jumlah TPS. Ya, ya artinya dari ini salah satu faktor ketika pada hari H ternyata banyak pemilih entah yang merantau karena bekerja ataupun ada yang karena melanjutkan pendidikan yang kemudian tidak kembali untuk menggunakan hak pilih mereka pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Itu pun dalam konteks penggabungan TPS ya. Yang semula mungkin untuk pemilih tersebut dilihat ini udah dijangkau kan, tetapi ketika digabungkan yang lebih jauh, bisa saja atau kemungkinan ini yang ada keengganan untuk datang pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Itu salah satu ya yang kemudian menjadi hasil riset dari tim dari Undana yang melihat tingkat partisipasi untuk pilkada di beberapa kabupaten yang dijadikan sampel, walaupun Nagekeo tidak masuk, namun dari hasil itu bisa mewakili 22 kabupaten kota yang ada di NTT itu untuk partisipasi pemilih dalam pilkada yang lalu. Dari situ ya konteks penyelenggara ini bukan saja menjadi hal atau tanggung jawab, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama ya, bahwasanya untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih perlu kesadaran bersama, adanya gerakan bersama, common movement dari semua pihak ya, yang kemudian bagaimana menyadari ini hak saya untuk menggunakan hak pilih yang kemudian melahirkan pemimpin, kandidat-kandidat yang dipilih sebagai pemimpin yang kemudian bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, di sisi lain kesadaran juga perlu dibangun oleh pemilih ya. Jadi ada evaluasi untuk bagaimana sebagai pemilih punya tanggung jawab moral. Oh ya, ini momen untuk dapat menyalurkan hak konstitusinya ya. Pemilih sebagai pemilik kedaulatan ya, bagaimana punya tanggung jawab ketika negara menjamin untuk menggunakan hak pilihnya ya. Begitupun setelah mendapatkan pilihannya ya, calon-calon yang menjadi pasangan calon terpilih ya, kemudian menjalankan tugas mandat mengimplementasikan apa-apa yang diprogramkan dalam visi misi. Nah ini yang kemudian punya tanggung jawab bersama bagaimana kita untuk membangun daerah dan bangsa ini ya, gitu ya, sehingga dari proses-proses itu kemudian melahirkan pemimpin yang kita lihat ini menjadi tanggung jawab bersama. Mereka bisa melaksanakan, mengimplementasikan semua program kerja, visi dan misinya demi membangun daerah dan bangsa ini. Dengan jadwal yang sangat padat pada proses penyelenggaraan pilkada serentak beberapa waktu yang lalu, Bapak,
pasti kan ada momen di mana momen stres, cemas, Iya. sedih, haru, Nah, juga bahagia pasti ada Bapak. Nah, boleh diceritakan sedikit Bapak, momen yang paling berkesan untuk Bapak yang masih diingat nih sampai sekarang? ya kalau semua momen bagi saya itu berkesan ya. Karena semua tahapan, jadwal apabila kita melaksanakan sesuai dengan timeline-nya, ya itu kemudian ada makna bagaimana pada setiap tahapan itu juga memberikan pembelajaran. Kita learning by doing. Ya, satu tahapan kita selesaikan, lalu lanjut ke tahapan berikut. Ada hal yang membuat kita ya makin matang ya. Sehingga itu bagaimana saya mengimplementasikan pada setiap tahapan itu memberikan pembelajaran ya. Karena sebagai penyelenggara itu kita langsung terlibat dalam tahapan ya, tidak melewatkan atau tidak ada yang tidak kita laksanakan. Sehingga ya kalau melihat dari sekian banyak tahapan yang ada, ya untuk yang momen-momen berkesan, ya salah satu contoh ya, ada namanya masa tenang Pak. Itu 3 hari menjelang hari pencoblosan, hari pemungutan dan penghitungan. Nah, bagi penyelenggara, bagi KPU Nagekeo itu masa yang paling sibuk sudah. Di masa itu harus sibuk-sibuk siap-siap mendistribusikan logistik pilkada. Di masa itu juga siap-siap penertiban alat peraga kampanye. Ya, artinya semua momen itu memberikan kesan. Ya, walaupun di balik layar publik melihat yang KPU benar diberikan undang tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan. Tapi di sisi lain, peran publik, peran masyarakat itu juga menjadi faktor penting untuk mendukung kerja-kerja kita dalam setiap tahapan. Di sisi lain, load pekerjaan kita dalam tahapan ya memang tinggi. Ada sebuah tagline hari kerja hari kalender. Mbak dia kalau lihat di kalender itu kalau 1 minggu 7 hari, ya artinya semua itu adalah hari kerja. Tidak ada hari libur ya Pak? Dalam tahapan tidak mengenal hari libur. Gitu ya. Artinya kita sudah diberikan timeline, jadwal tahapan awal akhir. Ya artinya harus komitmen dengan tahapan dan jadwal tersebut. Lalu ya selain ada rasa-rasa tadi ya, cemas, panik, tapi itu sebenarnya membuat kita lebih kuat, strong, tahan, banting di setiap keadaan, di setiap momen. Ya kalau kita punya waktu untuk keluarga harusnya berkurang. Ada ibarat kita perginya pagi, pulang malam, itu hal yang wajar sebagai penyelenggara. Di konteks dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan. Artinya ya sesulit apapun kita dalam melaksanakan tahapan, ketika kita menjiwai tahapan, menjiwai pekerjaan kerja-kerja kita, itu akhirnya kita merasa kok indah ya. Walaupun kita dengan cara upaya kita ya korbankan waktu, tenaga, pikiran, kita merasa ini kok sepertinya sulit, susah. Kita sama-sama bekerja, ya kita punya
hierarki, kita bisa berkomunikasi, kita bisa koordinasi. Ini semua pekerjaan itu menjadi mudah. Apapun kesulitan kita, dan yang terpenting, sertakan Tuhan sang pemilik hidup dan kehidupan ini. Ada pepatah kuno, Tuhan menulis lurus di garis yang bengkok. Artinya sesulitan apapun kita dalam seluruh proses tahapan, tetapi ketika kita melibatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam setiap kerja-kerja kita, tentunya Tuhan akan memberikan hasil sebagai tujuan yang akan kita peroleh itu indah, baik adanya. Lalu bagaimana Bapak melihat peran masyarakat untuk menjaga suasana demokrasi yang damai saat penyelenggaraan pilkada serentak beberapa waktu yang lalu? Ya, saya boleh menilai iklim dari aspek Kamtibmas dalam seluruh tahapan pilkada kali lalu tergolong kondusif. Ya, ini berkat peran aktif seluruh pihak, seluruh masyarakat, dari unsur TNI, Polri, masyarakat, penyelenggara itu sendiri. Ya, kemudian puji Tuhan, pelaksanaan pilkada kali lalu tidak ada dinamika yang berarti. Artinya kesadaran masyarakat ini ya muncul ketika yang namanya keamanan, ketertiban itu adalah salah satu bagian penting untuk mendukung pelaksanaan pilkada yang lalu. Ya, jadi saya banyak berterima kasih terhadap semua pihak, terhadap masyarakat yang ya kita secara kultur, adat, budaya orang Nagekeo dalam falsafah Tojogo Wakasama. Ya, kita punya istilah Gomoko Maiboko, Koata Mailaga, Koimu, Ko kita, kita kolos toko talis temu. Kita bersatu, gotong royong, kerjasama untuk bagaimana menyukseskan hajatan pesta demokrasi dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur NTT, dan bupati dan wakil bupati Nagekeo. Dalam kondisi tersebut, tentunya semua pihak, ya, pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, penyelenggara, pasangan calon, dan tim penghubung dijamin dari aspek keamanan dan ketertiban, sehingga ya seruan-seruan untuk bagaimana publik, masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban itu senantiasa digaungkan, tidak saja oleh KPU. Memang dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU, sosialisasi untuk kegiatan kepada masyarakat ataupun kegiatan yang melibatkan pasangan calon dengan semua tim pendukungnya, tim penghubungnya, kita selalu menghimbau untuk bagaimana menciptakan suasana keamanan, ketertiban yang kondusif di bumi Nagekeo ini. Ya, falsafah kita punya budaya Bani Papakapi, Tago Papaleo, Ti Monawiki, Pati Monalai, Tojogo Wakasama. Kita harus toko talis temu. Ini semangat yang kemudian mendorong dan masyarakat kemudian sadar bahwasanya aspek keamanan itu sangat penting ketika dalam hajatan demokrasi seperti pilkada tahun 2024 yang lalu.
Baik teman pemilih, itu tadi seputar peran masyarakat di dalam menjaga demokrasi, suasana demokrasi yang damai. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bapak silahkan diminum terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan, Mbak Dea juga. Baik, Mbak, saya juga minum. Ya, Mbak, ini panas ya, Mbak. Kalau disuguhkan minuman air seperti ini ya, sejuk, Melegakan dahaga ya Bapak. makan. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Langsung saja Bapak. Seperti yang kita tahu Bapak, kalau publik seringkali hanya melihat hasil akhir tanpa mengetahui proses untuk mendapatkan hasil akhir tersebut. Bisa diceritakan sedikit Bapak, bagaimana perjuangan teman badan ad hoc atau staf KPU Bapak di lapangan? Penyelenggara ad hoc ini memang dibentuk dalam tahapan pilkada. Tugas-tugas badan ad hoc baik PPK, DPS, Pantarli, KPPS sesungguhnya membantu KPU secara berjenjang dari KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten. Ya, beberapa tugas yang diberikan tanggung jawab kepada teman-teman badan ad hoc, seperti melakukan penyusunan daftar pemilih, verifikasi hubungan perseorangan, memastikan kelengkapan di TPS, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, lalu membantu dalam proses rekapitulasi secara berjenjang oleh PPK dan PPS baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kewenangan-kewenangan lain juga selama diberikan oleh KPU, baik KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten, sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, itu juga menjadi tanggung jawab untuk teman-teman penyelenggara ad hoc untuk melaksanakannya. Begitupun terhadap dukungan-dukungan teknis dari sekretariatan, baik itu dari sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo terhadap sekretariat badan ad hoc yang ada di tingkat kecamatan, dalam hal ini sekretariat PPK, dan juga sekretariat yang ada di tingkat desa kelurahan, dalam arti sekretariat HPPS. Tentunya ini sebagai dukungan teknis dan administrasi yang untuk mendukung kerja-kerja badan ad hoc. Ya. Saya boleh katakan ya, dari unsur kesekretariatan memang sangat-sangat membantu teman-teman penyelenggara ad hoc, ya. Karena tugas ini bukan menjadi tugas mereka saja, tapi menjadi tanggung jawab KPU. Dalam proses kerja-kerja badan ad hoc ya, saya boleh melihat dari awal seperti penyusunan daftar pemilih ya, pada proses pemutakhiran mulai dengan melakukan pencocokan dan penelitian oleh teman-teman Pantarli ya terhadap kerja-kerja mereka ya. Ya kalau seperti tadi perginya pagi pulangnya malam, lalu tantangan ya tidak begitu ekstrim ya kalau topografi kita, tapi bagaimana mereka punya tanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan itu. Contoh, ketika pemilih yang akan mereka lakukan pencocokan dan penelitian, ketika dikunjungi, didatangi, oh ternyata pemilihnya tidak ada di tempat. Datang lagi hari berikutnya, juga tidak ada. Nah ini apakah harus dicopet atau tidak?
kan. Kemudian teman-teman ini ya upaya proses itu mereka laksanakan. Namun toh ketika memang benar-benar dinyatakan pemilih tersebut tidak ditemukan, artinya apa? Artinya secara de jure pemilih tersebut harus dikembalikan di dalam form A daftar pemilih. Ya, teman-teman tidak bisa mengexitkan mereka di dalam daftar pemilih tersebut. Lalu kalau tantangan yang lainnya, ya, kalau kondisi topografi kita memang ada beberapa daerah, tidak semua, yang kemudian bagaimana untuk melakukan perjalanan, menempuh waktu, jarak dengan kondisi yang harus menyeberangi sungai. Ya, ini tentunya tidak juga menjadi tantangan. Artinya ini dinikmati sebagai suatu proses kita bagaimana menjadi penyelenggara pilkada. Begitupun dengan proses-proses dalam rekapitulasi ya oleh teman-teman PPK dan PPS secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Ya, ini mereka harus berjibaku menjaga tidak ada suara yang tercecer. Semuanya harus terekapitulasi sebagai hasil hitungan perolehan suara di tingkat TPS. Dalam proses rekapitulasi, teman-teman sudah memberikan effort, perjuangan untuk mengawal, menjaga pemilih dari TPS sampai dengan proses rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Ya. Harus perfect. Ya, perfect. One man, one vote, one value. Seperti yang kita tahu Bapak, kalau beberapa daerah di Kabupaten Nagekeo ini topografisnya sulit untuk dijangkau dan adanya keterbatasan jaringan seperti itu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat tahapan pemutakhiran data dan pendistribusian logistik? Ya, sekilas kalau dalam 2 tahap tadi ya, mulai pemutakhiran daftar pemilih, begitupun di proses pendistribusian logistik. Ya, kalau dilihat tantangan, ya seperti yang saya singgung di awal tadi ya, teman-teman tidak melihat sesungguhnya bukan tantangannya, tapi bagaimana mereka itu terpacu. Bagaimana mereka berpikir. Seperti ketika teman-teman Pantarli harus melakukan sinkronisasi data hasil coklit mereka dalam aplikasi ya coklit. Memang semua TPS di Nagekeo ini tidak semua terlayani oleh infrastruktur jaringan. Ada beberapa titik tempat yang blank spot. Ini kemudian mereka harus berpikir, saya harus mencari tempat-tempat tertentu yang punya sinyal. Nah, mereka harus berkumpul di satu tempat untuk melakukan proses sinkronisasi data hasil coklit tersebut. Ya, dan ini ya syukur puji Tuhan, ya berkat kerja keras dari teman-teman itu, akhirnya terhadap kesulitan yang blank spot semua bisa diatasi. Ya. Kalau pendistribusian logistik, ya dalam pengaturan kita menggunakan moda transportasi baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Memang ada beberapa TPS, tidak semua ya. Ada beberapa itu yang harus melalui sungai
Ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4. Nah, akhirnya kita memikirkan skema, biar gunakan jasa pikul. Jadi logistik itu dipikul oleh tenaga manusia, menyeberangi sungai untuk distribusikan ke TPS. Itu pun terhadap TPS ada 1-2 yang aksesnya susah, yang kendaraan roda 2 pun tidak bisa. Akhirnya gunakan jasa pikul. Ya. Dari cerita Bapak tadi, bagaimana sih Pak KPUK Nagekeo ini bisa mempertahankan integritas dan profesionalitasnya di lapangan? Karena menurut saya tadi keadaannya lumayan susah ya Bapak. Ya, ada penyelenggara, teman-teman, ad hoc di lapangan. Kalau Mbak menanyakan integritas, profesionalitas, ya, sesungguhnya integritas itu ibarat satu tarikan napas. Ya, dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bertindak, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga perlu bagi KPU untuk menjamin agar penyelenggara itu harus menjunjung tinggi integritas, begitupun profesionalitas. Ya. Ini semata-mata untuk memastikan penyelenggara itu melaksanakan tugas fungsi wewenang mereka sesuai dengan peraturan undang-undangan regulasi yang berlaku. Ya, kita ada buat yang namanya penandatanganan fakta integritas untuk penyelenggara itu. Itu juga hanya semata-mata untuk memastikan mereka betul-betul ketika menjadi penyelenggara itu, mereka harus menjunjung tinggi integritas. Dan itu dilakukan penandatanganan baik oleh PPK, PPS, Pantarli, PPS, itu dilakukan penandatanganan integritas. Lebih daripada itu, bagaimana untuk menumbuhkan rasa integritas? Kita berikan penguatan kelembagaan, mengundang rapat-rapat koordinasi, juga bimbingan teknis dalam semua tahapan. Ya, ini yang KPU dapat memastikan teman-teman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi PPK, tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, akan sampai di tingkat TPS, KPPS itu sendiri betul-betul menegakkan integritas. Dalam pilkada kali lalu, KPU Nagekeo menjadi salah satu terbaik kedua yang diberikan penghargaan oleh KPU Provinsi NTT dalam kategori pengelolaan bahan ad hoc. Saya bangga sih Bapak. Jadi KPU Nagekeo membuktikan integritas dan profesionalitasnya dengan piagam penghargaan tersebut. Kalau kita berbicara ke depan Pak, apa inovasi dan perubahan yang diharapkan KPU Kabupaten Nagekeo dalam meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang kepemiluan baik dari pihak internal maupun eksternal? Baik Mbak Dea, ya, inovasi dan harapan ke depan ya. Tentunya sebagai lembaga publik, KPU Nagekeo terus berbenah, perbaiki, dan juga meningkatkan bagaimana pelayanan, dalam hal ini pelayanan kepada peserta, dalam hal ini partai politik, perseorangan, pasangan calon, dan juga pemilih itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan. Hal-hal yang dapat ditingkatkan, diperbaiki, ya, bagaimana menjaga kepercayaan publik trust terhadap lembaga ini sebagai penyelenggara, ya, ini yang penting. Ya.
adanya inovasi, perbaikan, pembenahan. Ya, saya boleh katakan bagaimana meningkatkan inklusivitas. Artinya pemilu atau pilkada ini yang inklusif. Kali lalu dalam pilkada kita dorong teman-teman yang dalam hal ini punya keterbatasan khusus, dalam hal ini mereka disabilitas, itu menjadi penyelenggara. Jadi ada TPS di salah satu kecamatan itu yang menjadi KPPS itu dari teman disabilitas. Itu mereka kemudian ambil bagian sebagai KPPS. Dari 7 orang itu ada 1 orang dari penyandang disabilitas. Jadi ini bagaimana teman-teman disabilitas itu ya kemudian terdorong, terpanggil. Bahwasanya disabilitas itu tidak sekedar atau tidak hanya sebagai pemilih, tapi mereka mau terlibat sebagai penyelenggara. Ini bagaimana KPU kemudian mendorong teman-teman disabilitas yang kedepannya bisa lebih banyak yang mau terlibat untuk penyelenggara. Jadi di penyelenggara itu semuanya sama seperti itu ya, baik disabilitas maupun Ya, yang tidak seperti itu. ya, itu. Selain itu, ya penting juga kita meningkatkan literasi demokrasi. Konteks pemilih pemula ini ya KPU dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi ada program KPU Goes to School yang menyasar kepada teman-teman pemilih yang konteks pemilih pemula. Artinya mereka memahami tentang literasi demokrasi, apa itu pentingnya demokrasi, ya, bagaimana hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, lalu bagaimana tata cara mereka untuk memberikan hak suaranya. Ada simulasi-simulasi yang diberikan. Ini penting supaya mereka dapat memahami bahwa pemilu atau pilkada itu penting. Jadi bagaimana KPU kemudian mendorong untuk melakukan atau meningkatkan literasi demokrasi. Pengalaman kayak lalu dalam pilkada ya itu KPU Nagekeo termasuk salah satu kabupaten yang mendapat penghargaan atau diberi penghargaan oleh KPU RI dengan menjadi kabupaten yang telah mendokumentasikan pembelajaran pilkada tahun 2024. Berarti Ya. selain piagam penghargaan terkait pengelolaan badan ad hoc, juga piagam penghargaan terkait pendokumentasian pembelajaran pilkada ini ya Pak? Ya, dari KPU RI. Keren sih Pak. Selain program Go to School Bapak, bagaimana KPU Nagekeo untuk bisa lebih dekat Bapak dengan pemilih pemula? Bukan lebih dekat terhadap pemilih ya, dalam hal ini pemilih pemula. Ya, KPU ada program yang namanya program KPU Mengajar. Ini merupakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Polanya KPU mengundang, mengajak siswa-siswi dari sekolah-sekolah ke kantor KPU. Di kantor ada proses mengajar, ya, memberikan tadi pemahaman terhadap pemilih pemula karena pentingnya demokrasi, lalu pemahaman mereka siapa-siapa yang menjadi penyelenggara pemilu, lalu bagaimana hak dan kewajiban mereka jadi pemilih, lalu tata cara memberikan hak pilih mereka, termasuk dengan ya, simulasi-simulasi untuk memberikan suara itu. Ini dengan maksud ya
mereka kemudian tidak saja dekat dengan KPU, tapi mereka menumbuhkan kesadaran moral. Oh ya, kalau saya jadi nanti suatu saat atau pada saatnya saya menjadi pemilih pemula, saya tidak sungkan-sungkan, saya tidak ragu-ragu lagi ke TPS untuk menyalurkan hak suara saya. Berarti semua yang di KPU Bapak, termasuk staf-staf KPU Iya, terlibat ya Bapak dalam terlibat KPU dalam Gen proses Z. itu. Ada pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada teman pemilih, terutama generasi muda Bapak, agar tetap peduli dengan demokrasi? Wah, ini untuk generasi muda ya? Iya. Ya, Mbak Dea nih masih masuk generasi muda kan? Saya generasi muda milenial sejati Bapak. Oh iya, milenial ya. Kompleks generasi muda itu kan ada dari kategori milenial tadi. Itu yang kelahiran dari tahun 1981 sampai 1996. Lalu ada Gen Z ya. Iya. Itu yang kelahirannya tahun 1997 sampai 2012. Ya, itu generasi muda ya Mbak. Ya, memang ngomong generasi milenial, Gen Z, ini generasi yang tumbuh di era digital. Jadi bicara tentang era digital ini, pasti generasi muda ini begitu dekat ya dengan platform media sosial yang ada. Nah, apa yang bisa manfaatkan dari situ? Nah, ini dengan ada media sosial mereka lebih proaktif menggali, mengakses informasi-informasi tentang pemilu ataupun pilkada. Jadi generasi muda jangan apatis ya, harus proaktif menggunakan semua platform yang ada. Kalian bisa terlibat dalam dunia pemiluan, dunia politik, menyalurkan pikiran-pikiran yang dinamis, progresif, yang positif, baik itu pemiluan, baik itu politik, supaya ketika pada saat adanya pemilu ataupun pilkada ya, teman-teman ini melek, sadar, ya, tidak apatis, tapi mereka bisa berekspresi yang melalui media-media sosial yang ada. Berarti gadget bukan hanya untuk entertainment seperti itu ya? Oh, tidak saja dong. Bisa mereka untuk meningkatkan literasi demokrasi mereka. Lalu kemudian dalam urusan-urusan pemiluan, ya, mereka juga ya terpanggil sebagai agen perubahan, social control oleh kaum muda, mengawasi pilihan mereka, kandidat-kandidat mereka ketika terpilih, bagaimana mereka mengimplementasikan program, visi dan misi. Ya, ini generasi muda bisa ambil peran di situ ya, sebagai agen perubahan kontrol sosial. Itu ya, saya menghimbau generasi muda ya harus terlibat aktif ya, aktif mengenai urusan-urusan di tahun-tahun politik, pada saat pemilu ataupun pilkada ya. Artinya anak muda lebih aktif dan perubahan-perubahan di zaman sekarang ini dengan menggunakan teknologi, salurkan itu melalui media sosial, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, termasuk mengawasi roda jalannya pemerintahan di daerah ataupun di bangsa ini, agar pemerintahan ini bisa jalan secara transparan dan akuntabel. Ini harapan untuk generasi muda. Ya, saya ramu dalam satu pantun untuk generasi muda, boleh? Silahkan. Oke. Malam berganti, pagi menanti. Cakep. Tiba saatnya kaulah muda berkreasi. Cakep. Hari ini menanti jawaban yang dinanti. Cakep. Jadilah pengawal tegaknya demokrasi. Cakep. Kamu muda bisa. Terima kasih, Bapak. Luar biasa ya teman pemilih. Hari ini kita mendapatkan banyak pembelajaran dan cerita inspiratif.
Terima kasih Bapak Ketua sudah meluangkan waktunya Sama, Pak. untuk berbagi dengan kami semua, teman pemilih dan juga saya. Dan dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa pilkada bukan hanya sekedar suara di bilik, namun juga ada kerja keras, komitmen, dan semangat kerja untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Semoga apa yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo bisa memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di masa yang akan datang. Saya Amadea, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ngampong Nele, Suara Demokrasi dari Nagekeo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat berdemokrasi karena suara kita menentukan masa depan. Salam Humas, KPU melayani. Terima kasih. Terima kasih.